ketentuan jual beli. Dalam jual beli ini dalam pertemuan pertama ini akan membahas mengenai pengertian jual beli yang pertama, terus yang kedua hukum dari jual beli, dan yang ketiga syarat dari jual beli tersebut. Pengertian jual beli sendiri, jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Apabila kita pergi ke pasar, kita banyak menemui jual beli ini dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan menurut istilah sendiri, jual beli ini adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab kabul, atau saling komunikasi lah untuk ijab kabul barang tersebut. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan menguntungkan atau saling menghubungkan atau menyetujui dari adanya jual beli ini, jual beli tersebut tidak akan sah. Sedangkan jual beli ini pada zaman dahulu kan tidak ada. Untuk zaman dahulu di Indonesia itu masih menggunakan media barter atau tukar menukar barang saja tanpa adanya alat tukar menukar seperti uang pada zaman sekarang. Selanjutnya yaitu hukum dari jual beli. Hukum asal dari jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli atau tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar syarat jual beli adalah Al-Quran sebagai berikut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahul bay'a wa harramar riba, yang dimana artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa Tuhan mengharamkan riba? Kita akan bahas materi riba pada pertemuan ketiga nanti. Selanjutnya yaitu mengenai syarat jual beli. Syarat yang pertama yaitu syarat antara penjual sendiri dengan pembeli. Syarat jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak sudah balik. Apabila belum balik, tetap dibolehkan atau makruh lah seperti itu. Terus yang kedua, keduanya berakal sehat, tidak gila. Mana mungkin orang gila melakukan jual beli, tidak mungkin, dan hal itu tidak diperbolehkan dalam syarat jual beli. Terus untuk yang ketiga, orang tersebut bukan yang memubazirkan barang. Memubazirkan di sini seperti kalau digambarkan, memubazirkan itu menghambur-hamburkan barang tersebut dengan harga yang tidak disepakati. Terus untuk yang keempat, bukan paksaan, yaitu atas kehendak diri sendiri. Apabila seorang penjual dan pemberi adanya unsur paksaan dalam syarat jual beli ini tidak diperbolehkan atau diharamkan. Terus yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, suci dari hadas berat dan hadas kecil. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, milik sendiri. Dan yang keempat, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Terus yang kelima, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya terlihat ini barangnya sudah dapat dilihat. Seumpamanya ada buah mangga di pasar, itu kan bisa dilihat bentuknya. Kan ada pula yang sekarang itu barangnya masih di pohon, belum besar dan ataupun masih belum terlihat, akan tetapi sudah diperjualbelikan. Hal itu dilarang dalam syarat jual beli. Selanjutnya yaitu yang ketiga, alat untuk tukar menukar barang. Alat tukar menukar barang haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunanya. Kalau di Indonesia contohnya uang dalam bentuk rupiah itu sebagai alat tukar menukarnya.
dengan ketentuan sama dengan harga barang tersebut. Sedangkan menurut ulama fikih bahwasanya syarat nilai tukar menukar berlaku di masyarakat yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Harus, maksudnya di sini seumpama kita menjual atau membeli seekor kambing dengan harga 1.200.000. Terus pembeli tersebut masih menawar 1.100.000. Dan si penjual membolehkan hal tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut sehingga memperbolehkan adanya ijab kabul dalam syarat jual beli tersebut, atau membolehkan atau mengesahkan adanya jual beli tersebut. Kemudian yang kedua, adanya nilai kesepakatan dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Uang atau nilai kesepakatan tersebut harus langsung diserahkan kepada si pembeli kepada si penjual. Selanjutnya yang ketiga, apabila jual beli tersebut dilakukan secara barter atau tukar menukar barang saja, tidak dibarengi dengan adanya uang, maka hal tersebut tidak boleh barang yang diharamkan. Artinya barang yang diharamkan, contohnya barang tersebut bangkai yang mati, hewan yang mati tanpa disembelih, itu kan haram. Terus babi itu haram, itu tidak diperbolehkan menggunakan barter atau tukar menukar barang. Terus yang keempat, ijab qabul. Ijab qabul di sini dilakukan oleh pihak penjual barang dan dikabulkan dan dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul sendiri dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, ataupun nota, dan lain sebagainya. Sedangkan urusan utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kalau seseorang tersebut melakukan jual beli, akan tetapi tidak adanya unsur rela atau ridho dari orang si penjual dan si pembeli, maka akad jual beli tersebut menjadi batal atau tidak diperbolehkan. Di mana kerelaan ini dapat dilihat dari akad tersebut dan jual beli diucapkan secara jelas dalam transaksi. Baik, terima kasih untuk kuotas dari jual beli ini. Jualan itu sebagai ibadah. Kasih infonya itu sedekah. Nggak beli nggak masalah, mau beli alhamdulillah, bisa cocok artinya berkah.